Perkenalkan, nama saya Putri Diantika dengan NPM 2223-2006. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan perancangan sistem informasi penjualan pada toko oyos.com. Yang pertama yaitu gambaran umum tentang lokasi penelitian. Oyos adalah sebuah toko sepatu, sendal, dan baju yang sedang berkembang dan bergerak di dunia penjualan maupun pelayanan jasa pengiriman. Toko ini berlokasi di Jalan Ki Agus Anang Ketapang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak toko, maka didapat informasi tentang pengolahan data yang masih dilakukan secara manual, mulai dari laporan penjualan, pembelian barang, stok barang, dan seluruh laporan kegiatan sistem pembukuannya masih menggunakan Office standar yaitu Microsoft Office Excel, serta pembukuan manual. Sistem manual inilah yang dirasa karyawan sebagai salah satu kendala penghambat arus informasi. Yang kedua yaitu metode pengumpulan data. Untuk mendapatkan data-data bagi penelitian, digunakan teknik-teknik sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada metode observasi, teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dan peninjauan langsung di toko oyos.com. Yang kedua yaitu ada interview, teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pemilik toko. Lalu yang ketiga ada studi pustaka. Sebagai bahan dasar acuan, maka penulis melakukan studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data dari berbagai buku referensi sebagai perbandingan yang saling terhubung dengan permasalahan. Selanjutnya yaitu alur cerita sistem yang berjalan. Konsumen datang langsung ke toko oyos dan memilih produk yang diinginkan kepada staf toko. Konsumen memberitahu kepada staf toko produk apa yang akan dibeli oleh konsumen. Staf toko memberikan data produk yang akan dibeli oleh konsumen ke bagian gudang untuk dicek ketersediaan barang pesanan. Jika produk yang diinginkan tidak tersedia, maka akan diberitahukan kepada konsumen. Apabila barang tersedia, konsumen memberikan pembayaran dan staf toko akan membuatkan nota sebanyak 2 rangkap. 1 rangkap akan diberikan kepada konsumen dan 1 rangkap akan diarsipkan untuk pembuatan laporan penjualan. Laporan penjualan rangkap pertama akan langsung diserahkan kepada owner, sedangkan laporan penjualan rangkap kedua akan diserahkan kepada bagian gudang untuk membuat laporan stok barang yang kemudian akan diserahkan kepada owner. Bagian gudang membuat laporan stok barang yang akan dimasukkan ke dalam buku stok barang dan dibuatkan laporan stok barang untuk owner. Selanjutnya yaitu adalah mapping chart. Berikut adalah mapping chart dari sistem informasi penjualan di toko oyos. Terdapat konsumen, staf toko, bagian gudang, dan juga owner. Selanjutnya yaitu adalah komponen SI. Yang pertama yaitu ada masukan atau input, yaitu menerima orderan dari konsumen dan juga ada nota penjualan. Lalu yang kedua yaitu keluaran atau output, yaitu nota pembayaran dan juga laporan penjualan. Lalu yang ketiga ada modal, yaitu manualisasi. Yang keempat adalah basis data, yaitu arsip. Yang kelima ada teknologi, yaitu pulpen dan kertas. Dan yang keenam adalah kendali, yaitu staf toko, bagian gudang, dan juga owner. Selanjutnya yaitu adalah analisa. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah dan penyebab masalah, yaitu pengerjaannya terlalu berbelit-belit karena dikerjakan secara manual, pengerjaannya lama karena masih menggunakan alat tulis. Lalu yang kedua yaitu mengidentifikasi personil pengguna sistem, yaitu bagian staf dan bagian gudang. Lalu yang ketiga menganalisis sistem dengan mengidentifikasi apa yang dikerjakan, yaitu menerima order dari pelanggan, membuat nota penjualan, menerima uang dari konsumen, mencatat transaksi penjualan, dan membuat laporan keuangan. Lalu bagaimana mengerjakannya? Semua dikerjakan secara manual. Selanjutnya yaitu siapa yang mengerjakan? Yang mengerjakan adalah bagian staff, bagian gudang, dan juga owner. Selanjutnya yaitu di mana mengerjakannya? Mengerjakannya yaitu di buku. Lalu selanjutnya ada mengidentifikasi dokumen input, yaitu menerima orderan dari konsumen dan juga membuat nota penjualan. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi dokumen output, yaitu nota penjualan dan juga laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada kekurangan atau kelemahan sistem. Pengolahan data yang masih dilakukan secara manual mulai dari laporan penjualan barang dan seluruh laporan kegiatan, sistem masih menggunakan pembukuan manual. Selanjutnya yaitu adalah analisa PISIS. Yang pertama yaitu analisa pekerja atau performance, yaitu sistem yang berjalan, pegawai masih harus melakukan semua kegiatan menggunakan kertas dan pena, dan sistem yang diusulkan yaitu dengan adanya sebuah aplikasi yang memudahkan pegawai dan efisiensi dari sistem penjualan.
Selanjutnya yaitu analisa informasi sistem yang sedang berjalan, yaitu pelanggan hanya dapat memperoleh informasi produk jika pelanggan menghubungi atau datang langsung. Sistem yang diusulkan yaitu membangun sistem informasi penjualan berbasis aplikasi dengan pada halaman utama menampilkan produk yang dijual. Yang ketiga yaitu analisa ekonomi sistem yang sedang berjalan, yaitu biaya yang dibutuhkan menggunakan sistem manual yang menggunakan kertas dan buku sehingga membutuhkan pengeluaran tambahan untuk alat pencatatan. Sistem yang diusulkan yaitu dengan adanya aplikasi ini maka semua data dapat dikelola di dalam sistem sehingga biaya yang dikeluarkan semakin berkurang. Selanjutnya yaitu analisa efisiensi sistem yang sedang berjalan, yaitu untuk mendapatkan informasi produk yang dijual pelanggan harus menghubungi pemilik toko dan pemilik juga harus memberikan informasi produk berulang kali setiap mendapatkan pelanggan. Sistem yang diusulkan yaitu membangun sistem informasi penjualan berbasis aplikasi dengan membuat fitur pembelian dan pengiriman produk ke tujuan. Yang keenam yaitu analisa layanan atau servis sistem yang berjalan, yaitu pelayan pemesan produk masih kurang optimal, membutuhkan waktu untuk berbicara produk yang dipesan. Proses pencatatan pesanan oleh pemilik juga membutuhkan waktu dan menghitung total biaya yang akan diberikan ke pelanggan. Sistem yang diusulkan yaitu membangun sistem informasi penjualan dengan membuat fitur informasi produk yang dijual, menghitung biaya pembelian dan juga pengiriman. Selanjutnya yaitu alur cerita usulan sistem baru. Pegawai toko melakukan transaksi penjualan dengan konsumen. Apabila barang tidak tersedia, pegawai toko memberikan informasi kepada konsumen mengenai barang yang diminta kosong. Apabila barang tersedia, pada halaman awal kasir menginputkan transaksi penjualan dan melakukan perhitungan jumlah harga barang yang dijual ke dalam sistem. Setelah proses input data daftar barang selesai, kasir mencetak nota sebanyak 2 rangkap. 1 rangkap diberikan kepada konsumen dan rangkap kedua disimpan sebagai arsip cadangan. Kemudian bagian penjualan mencetak laporan data penjualan. Laporan data penjualan diserahkan ke pimpinan untuk ditandatangani lalu dijadikan arsip. Selanjutnya yaitu adalah konteks diagram. Berikut adalah konteks diagramnya. Selanjutnya yaitu data flow diagram. Berikut adalah tampilan dari data flow diagram. Selanjutnya yaitu adalah normalisasi. Yang pertama ada tabel konsumen, yaitu kode konsumen, nama konsumen, dan juga alamat konsumen. Lalu ada tabel penjualan yang berisi kode staf penjualan, nama staf penjualan, paspor, dan juga kode konsumen. Lalu yang ketiga ada tabel gudang yang berisi kode staf gudang, nama staf gudang, paspor, dan juga kode staf penjualan. Lalu ada tabel barang yang berisikan kode barang, nama barang, warna barang, ukuran, harga, total barang. Lalu ada kode konsumen, kode penjualan, dan juga kode staf gudang. Selanjutnya yaitu kamus data. Yang pertama ada tabel konsumen dengan primary key yaitu kode konsumen. Selanjutnya yaitu tabel staf penjualan dengan primary key kode staf penjualan dan foreign key dengan kode konsumen. Selanjutnya yaitu ada tabel staf gudang yaitu primary key kode staf gudang dan foreign key kode staf penjualan. Selanjutnya yaitu ada tabel barang, primary key yang merupakan kode barang dan juga foreign key yaitu ada kode konsumen, kode staf penjualan, dan juga kode staf gudangnya yaitu adalah pengkodean. Perancangan pengkodean dalam sistem informasi penjualan barang pada toko iOS yaitu pada kode barang, kode konsumen, nomor faktur, nomor retur, dan nomor struk pemesanan. Adapun format pengkodean untuk menentukan pengkodean tersebut adalah sebagai berikut. Contohnya yaitu CL0001XL. CL yang berarti kode jenis barang, celana, 0001 berarti kode urutan barang, dan XL berarti kode ukuran barang, yaitu pengkodean untuk pelanggan. Contohnya 0001 yang berarti kode urutan pelanggan. Selanjutnya yaitu pengkodean nomor faktur. Seperti contoh 200912 juga 0001. 2008 berarti tahun, 01 berarti bulan, dan 001 berarti nomor urut fakturnya yaitu pengkodean nomor struk. Contohnya P200901 juga 0001. P berarti kode pemesanan, 2008 berarti tahun penjualan, 01 berarti bulan penjualan, dan 001 berarti untuk nomor struk. Selanjutnya yaitu rancangan input dan rancangan output. Berikut adalah beberapa bagian dari rancangan input dan juga output.
Selanjutnya yaitu adalah bagian flowchart berikut. Baik, itu tadi analisa dan perancangan sistem informasi penjualan pada toko Oyois. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.